Oke, sahabat entrepreneur, apa kabar? Pastinya selalu salam hebat luar biasa ya. Kembali bersama saya ya. Kali ini saya akan membahas topik tentang ilmu keuangan ala orang Jepang. Oke ya, jadi untuk poin yang pertama yaitu fokus pada pengeluaran bukan simpanan ya. Mungkin seringkali kita fokusnya itu cuma kepada simpan, simpan, simpan dan menyimpan ya, tapi kita nggak pernah memfokuskan kepada pengeluaran kita. Padahal ini adalah salah satu hal yang penting juga supaya kita memperhatikan pengeluaran kita ya. Jadi untuk menabung dengan baik ya, kita perlu membelanjakan uang dengan baik ya. Misalnya ketika kita contohnya ketika makan ya, kalau kita masih bisa masak di rumah ya, masa kita juga harus beli di luar ya. Sebenarnya hal seperti ini yang nggak penting ya, yang nggak terlalu perlu ya. Kalau emang kita masih bisa masak di rumah, jadi kita nggak perlu lah untuk makan-makan di luar ya. Jadi jangan lupa untuk poin yang pertama yaitu fokus pada pengeluaran ya. Jadi pengeluaran ini juga harus sering diperhatikan ya. Kalau kita nggak pernah memperhatikan pengeluaran, nanti takutnya pengeluaran kita itu nggak tepat pada sasaran ya. Takutnya buat yang foya-foya ataupun hal-hal yang sebetulnya masih sifatnya masih bisa ditahan, masih nggak terlalu penting juga ya. Dan untuk yang kedua sendiri yaitu catat semua pengeluaran ya. Jelas ya, seringkali saya waktu sharing bilang tentang catat ya, catat semua pengeluaran ya. Nah, dengan mencatat pengeluaran ya, Anda akan mudah ya, Anda akan mudah melihat pengeluaran secara detail ya, kira-kira pengeluaran mana yang perlu dan kira-kira mana pengeluaran yang nggak perlu ya. Seringkali kalau kita nggak pernah mencatat pengeluaran, alhasil uang kita itu seringkali boncos ya, seringkali nggak tahu larinya kemana. Nah, kenapa kita nggak pernah tahu uang kita itu larinya kemana? Karena kita sendiri itu malas untuk mencatat keuangan ya. Walaupun misalnya hanya untuk parkir 2000, itu tetap harus kita catat ya. Karena dengan kita mencatat itu kita akan tahu ini sebagai big data, sebagai data keuangan kita ya. Tapi kalau kita nggak pernah mencatat, maka kita sulit juga untuk bisa menyisihkan ya. Yang ketiga sendiri yaitu jujur tentang keinginan dan kebutuhan ya. Nah, makanya ketika kita ingin membeli sesuatu, ingin membeli barang ya, kita itu harus menimbang dulu ya. Kita harus benar-benar tahu apakah kita membeli ini berdasarkan keinginan kita atau benar-benar kebutuhan ya. Seringkali kalau kita membeli barang itu hanya dengan ego ya, dengan feeling, dengan pikiran kita, sehingga kita nggak pernah mempertimbangkan ya. Akhirnya yang kita beli itu bukannya kebutuhan tapi hanya sekedar keinginan ya. Makanya di sini teman-teman ya, kita harus tahu kita itu butuh atau cuma ingin ya. Jangan sampai kita membeli keinginan bukan kebutuhan ya. Dan untuk poin yang keempat sendiri yaitu hindari menggunakan kartu kredit ya. Namanya aja kartu kredit ya, pasti hutang ya. Kredit itu kalau kita kredit pasti kita juga akan membayarnya ya, akan membayar hutangnya ya. Hindari berbelanja dengan menggunakan kartu kredit ya. Coba tarik uang tunai ya di awal bulan dan bagi ke beberapa slot ya. Jadi daripada kita membawa kartu kredit, lebih baik kita pakai uang cash ya. Terus uang cash itu kita bagi beberapa slot. Misalnya untuk slot A itu buat cemilan ya, misalnya juga untuk slot B nanti buat ngopi, dan slot C untuk fashion ataupun untuk jalan-jalan ya, nggak masalah. Tapi kalau kita di awal gajian nggak pernah memilah-milahnya, nah kemungkinan besar nanti uang kita akan bocor, akan cepat habis ya. Dan untuk yang kelima sendiri ya, yaitu lihat perkembangan setiap akhir bulan. Nah, ini juga penting ya, evaluasi di akhir bulan. Nah, makanya pentingnya kita untuk mencatat ini supaya kita memiliki data setiap harinya ya, supaya kita itu waktu akhir bulan itu bisa melihat mana kira-kira pengeluaran yang nggak terlalu penting, mana kira-kira pengeluaran yang masih bisa ditunda ya. Apakah mungkin kita pengeluarannya paling banyak ada di ngopi mungkin, ataupun sering makan-makan di luar. Nah, dengan kita memiliki data, dengan kita mencatatnya, maka kita akan tahu ya, kita akan kaya akan data. Makanya ketika akhir bulan kita bisa mengevaluasi mana kira-kira yang emang nggak penting ataupun bahkan tidak perlu ya. Nah, oke ya teman-teman ya, jadi itu sharing-sharing singkat dari saya.
ada 5 poin ya. Semoga 5 poin ini bisa bermanfaat ya, dan tentunya kita selalu sama-sama belajar ya, dan always pastinya selalu salam hebat luar biasa.